walaupun ini secara ini nggak nyata banget tapi mengadaptasi, itu alasannya apa? Hampir semua film feminist tuh kayaknya mengadaptasi itu kayak Bukan hampir semua, bukan hampir setiap film ya Mbak, tapi buat kita itu ya kita selalu usahakan membikinkan karya yang relatable kepada viewing audience. Kalau ini biarpun memang fiction, tapi ini kejadian sehari-hari di hampir setiap rumah tangga, itu pasti bakal ada cekcok di antara mertua dan menantu, suami dan istri, adik ipar, semua pasti akan ada. Jadi ini memang reality banget. Mungkin Mar, ini kan peran kamu gitu ya di tengah-tengah, jadi penengah antara istri sama keluarga sendiri. Kalau kamu sebagai seorang laki-laki kayak gimana sih pentingnya batasan antara keluarga dengan pasangan gitu? Pastinya batasan itu, boundaries itu penting banget dalam keluarga ya, terutama kesadaran masing-masing bahwa oke, ini kita sudah menikah, kita punya ranahnya sendiri, orang tua juga punya ranahnya sendiri, di mana ranahnya pola didik orang tua terhadap anak tidak boleh dicampur adukan sama istri, sebaliknya pun juga gitu, ranah suami istri juga orang tua nggak boleh ikut campur. Jadi itu hal yang penting, dan semua itu pasti dilandasi dengan komunikasi yang clear antara anak orang tuanya, anak istrinya, untuk membentuk boundaries itu terlihat jadi lebih halus lah sebenarnya. Tapi kamu jadi lebih selektif gitu nggak sih Mar, kayak pilih pasangan atau kayak keluarga pasangan jadi lihat gitu? Pastinya lebih hati-hati. Ya sebenarnya nggak perlu, ya pasti kesadaran kita aja lah, itu kan hal yang penting. Jadi ya pasti hati-hati itu harus perlu. Kalau Tina sendiri justru saya merasa film ini penting untuk dibuat lebih besar, untuk disampaikan bahwa ada loh masalah ini yang emang dirasakan mungkin hampir semua keluarga yang bermasalah gitu ya, atau pasangan yang mempunyai masalah gitu. Ini dirasakan mereka tapi nggak pernah bisa terkatakan, nggak pernah bisa terselesaikan atau terungkapkan ya, karena banyak hal gitu. Nah, ini penting untuk disampaikan, untuk diangkat ke permukaan, untuk menjadi diskusi bersama bahwa bisa ini ada, nyata, relate dengan semuanya, dan kita emang berkewajiban untuk membuat dunia lebih baik lah, lingkungan kita lebih baik, semua kita lebih baik. Itu yang menjadi intensi saya. Buat Rahan sama mungkin proses dari pra sampai sekarang sudah jadinya film itu bagaimana sih Mas? Apalagi sebelumnya dari film sebelum itu kan 200 juta penonton juga ya. Jadi 200 juta, lebih dari 200 juta impresi ya. Impresi itu dari semua sosial media dikumpulkan, dari penonton noise dan semua impresi di sosial media, TikTok, itu semua itu dikumpulkan tuh lebih dari 200 juta impresi. Itu sebuah angka yang fantastis gitu. Kita melihat itu sebagai sebuah fenomena. Kenapa ini bisa sampai segitu gitu kan? Ya, karena ini dekat banget, karena ini dirasakan mungkin dari semua istri-istri yang ya nggak bisa mengatakan lah, tapi dirasakan oleh mereka gitu. Nah itu yang menjadikan pemantik buat saya untuk ayo kita approach, kita develop bahwa ini penting untuk disampaikan. Akhirnya saya datang ke penulis yang aslinya, konten aslinya di Bali. Kita ngobrol banyak sepanjang 2 hari, pagi sampai malam itu ngobrol. Kita menemukan bahwa penulis ini memang ada gitu. Jadi dari sana kita mulai develop, kita serius, dan akhirnya itu udah masuk ke preparation, penulisan skenario, reading, masuk pemain, dan tinggal lama sih prosesnya, cuma sekitar 3-5 bulan. Tapi mungkin kesulitan dalam produksi film itu apa sih? Kesulitannya menemukan pemain yang pas. Jadi waktu lagi dulu banyak listnya, akhirnya kita mulai bisa terakhir dapatlah 2 pasangan ini, dan bahkan yang lainnya juga sempat pergantian pemain tuh pada saat udah reading, itu berganti pemain juga karena kurang pas lah apa segala macam. Jadi pemilihan pemain yang pas itu crucial banget. Untuk Farhana sama selain dari ceritanya memang yang viral banget sampai ratusan juta. Nah dari karakternya sendiri, mereka yang memeranin tuh sebenarnya melekat juga di penontonnya gitu. Nah buat kalian berdua tuh ada beban tersendiri atau kita pengen bikin sesuatu yang jangan orang tak patok sama film pendeknya? Itu dari kalian berdua tuh gimana? Bondingnya juga sekali. Kalau dari saya sih itu kalau perbandingan yang akan dibanding-bandingin itu pasti akan ada aja ya gitu. Cuman kan dari sayanya dan mungkin Omar juga mencoba selalu untuk profesional dan memberikan yang terbaik apa yang kita punya gitu.
Jadi secara ceritanya pun dan karakternya pun itu sangat dekat dengan apa yang terjadi di masyarakat luas, dengan lapisan-lapisan dari mulai kelas A, B, C, D, E ini ceritanya sangat dekat dan karakternya sangat dekat. Justru ya membuat kita semakin semangat lagi untuk mengeksekusi beberapa adegan itu dengan cara yang sangat dekat. Jadi kalau misalkan dari saya untuk jadi beban dan segala macam ya sih, karena saya percaya juga dengan Mas Anggi selaku sutradara, dan saya percaya dengan lawan main saya, Omar, dan adik-adik ipar dan mertua saya. Jadi memang dinamika semua ini saya percayakan sama mereka semua untuk menghasilkan suatu kolaborasi yang baik. Kalau beban sih nggak ada, sama sekali nggak ada ya. Ya benar yang dibilang Hanum tadi, cuma menambahkan sedikit aja. Memang kita saling percaya, itu udah kunci paling utamanya, dan kita percaya diri bahwa apa yang akan kita kerjakan ini sudah kita lakukan dengan sebaik mungkin. Terus kita percaya apa yang udah kita develop sendiri ini merupakan karya terbaik versi kami gitu aja. Buat Rehan sama Omar pada saat selesai syuting, ada beban nggak sih kan, aduh ternyata kayak ini kan dikeluarkan gitu bahwa ada hal-hal sisi buruk dari soal pernikahan, kayak ke bawah nggak sih itu, jadi kayak momok apa, maksudnya kayak aduh ngeri juga ya pernikahan gitu, atau misalnya ada kayak Gak sih kalau dari saya. udah pernah ngalamin, Ya jadinya ada iya kayak ternyata ada ya, maksudnya ngeri juga ya gitu kalau misalnya kita kan nggak pernah tahu gitu kalau misalnya dalam berpasangan ternyata ini kan kayak ada perubahan ketika ayahnya meninggal, terus jadi terjadi perubahan gitu. Sebenarnya sih film ini kan bukan bertujuan untuk nakut-nakutin untuk jangan menikah dan takut untuk menikah ya. Ini adalah hal yang sangat mungkin terjadi, bahkan pasti terjadi di setiap rumah tangga. Jadi sebenarnya dengan kesadaran penuh pada saat kita syuting maupun selesai syuting pun kita menyadari bahwa pernikahan memang seperti itu. Jadi ya nggak ada yang sama sekali takut atau jadi berubah perspektif tentang pernikahan sih. Mungkin saya bisa tambahkan ya. Jadi di sini bukan kita mau nakut-nakutin orang jangan menikah apa, no. Tapi di sini lebih untuk mengasih tahu kita saling harus komunikasi. Itu yang tadi yang kita semua ucapkan di dalam juga. Number one is communication, di antara suami istri, di antara dua teman, kakak adik, ibu dan anak dan ayah, apapun. Asal ada jalur komunikasi yang sehat dan bersih, itu pasti semua masalah akan bisa ditangani. bagaimana sebagai suami istri itu memang harus menjadi satu tim gitu. Untuk mencapai menjadi satu tim itu ya komunikasi, that's the key. Dan kita juga mau kasih tahu ke penonton bahwa masalah yang mereka hadapi, baik karena banyak yang nggak bisa speak up juga ya, masalah yang mereka hadapi itu tidak mereka alami sendiri, tapi banyak orang-orang di luar sana yang alami. Pak Hanum sendiri mungkin dari Intan ya. Intan itu kan maksudnya banyak mungkin perempuan-perempuan di luar sana yang merasa ada pesan-pesan nggak sih setelah perhatian Intan ini dari pertanyaan terakhir ya? Silakan dijawab dulu Pak. Oh iya. Pesan-pesan untuk wanita di luar sana yang mungkin mengalami hal yang dialami Oh Intan. oke. Untuk intan-intan yang lain, teruslah semangat untuk memperbaiki hubungan yang memang pantas untuk diperbaiki dan dipertahankan. Gak ada yang namanya salah untuk berkomunikasi ataupun mencoba untuk mengeluarkan isi hati, karena itulah yang sebenarnya diperlukan dari sebuah hubungan. Semangat semuanya buat Intan di luar sana. Ada yang mau nambahkan? Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nonton Keluarga Suami Adalah Hama di tanggal 21 Mei 2026 di teater terdekat. Ajak mertua, ajak keluarga, ajak semuanya. Keluarga suami ajak yang suami. Nikah yang belum nikah semuanya aja buat nonton. calon keluarga suami nggak boleh deh. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih.